Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, masih. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Kayaknya semangat semua ya hari ini ya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke KD yang kedua. Jadi untuk tugas psikologi hari ini kalian ujian formatif ya. Jadi diharapkan kerjakan semua tugas-tugas kalian sampai deadline-nya akhir bulan ini wajib diselesaikan dulu semuanya. Nah, jadi untuk topik kita hari ini di KD yang kedua itu teknik pengolahan makanan khas daerah yang original ya. Jadi dalam pengolahan makanan khas daerah ini pasti sudah biasa kalian dengar tentang makanan khas daerah. Jadi makanan khas daerah itu apa, Wanda? Menurut kamu? makanan yang khas dari daerah masing-masing, kayak membeda tiap daerah gitu, Mem. Iya, jadi makanan khas daerah ini merupakan makanan yang khas dari daerah masing-masing. Mereka mempunyai karakter yang menggambarkan ciri khas dari daerah tersebut, masyarakat tersebut. Contohnya, misalkan kalau di daerah pesisir. Nah, daerah pesisir itu biasanya makanan khasnya identik dengan apa? Yang bagaimana? Ada yang tahu? Olahan ikan, Mem. Iya, olahan ikan. Jadi dan biasanya identik dengan rasa yang karena cuacanya juga panas, kemudian angin kencang gitu. Jadi biasanya selera masyarakat di daerah pesisir itu karena pengolahan ikan dan ikan-ikan segar itu biasanya ciri khasnya pedas, asam, yang ibaratnya olahan yang segar. Benar tidak? Iya, iya, Mem. Oh ya, jadi Mem ya, bukan Sir ya, belum ganti ya. Oke, jadi kemudian kalau misalkan di daerah pegunungan, nah kalau di daerah pegunungan ini biasanya kan identik dengan udaranya yang dingin. Nah pada umumnya biasanya orang suka makan yang bagaimana? Hangat dan pedas, Mem. Hangat dan pedas, terus yang segar ya. Berarti biasanya kalau pegunungan ini kan identik dengan sayur ya, sayur dan buah-buahan ya. Iya, Mem. Nah, jadi otomatis kalau daerah pegunungan mereka pasti suka mengolah bahan dasar dari sayuran ataupun buah-buahan. Jadi kalau tergantung dari ciri khas daerah masing-masing. Nah, bahkan kamu juga pasti mempunyai makanan khas daerah masing-masing. Dan itu biasanya sangat melekat dengan ciri khas dari kalian sendiri gitu. Misalkan kalau di Sibolga itu terkenal dengan ikannya tadi, kemudian si Dimpuan terkenal dengan apanya gitu. Jadi di sini semua menggambarkan karakteristik masyarakat di daerah tersebut. Oke, jadi ini tadi kita sudah bahaskan ya, jadi mencerminkan karakter masyarakatnya. Nah, ini banyak jenis makanan-makanan khas daerah. Contohnya sendiri kalau untuk Sumatera, misalnya ini dari Aceh ya, dari Aceh. Terus kalau misalkan yang ini kok nggak salah karedok ya, ini dari Bandung, Jawa Barat. Nah, kalau ini ada papeda dari Irian Jaya ataupun Papua. Nah, kalau ini rendang khas Sumatera ya, Sumatera Barat dan lain sebagainya. Jadi banyak makanan khas daerah yang memang pada umumnya kalau zaman dahulu makanan khas daerah ini hanya ada di daerah tersebut. Tapi kalau untuk saat ini karena perkembangan zaman yang semakin maju, maka makanan khas daerah ini bisa nggak kalian temukan di daerah di luar dari daerah itu sendiri. Contoh, misalkan rendang kalau dulu hanya ada di Sumatera Barat, bisa nggak ditemukan di daerah kalian? Bisa, Mem. Bisa. Ya, Mem. Ah, Bisa. atau empek-empek
dari Palembang. Itu juga dulu hanya yang ada di Palembang. Nah, saat ini kita bisa dengan adanya kemajuan teknologi, dengan penjualan online, maka kita bisa memesan empek-empek langsung dari Palembang. Jadi kalau ingin merasakan makanan khas daerah sekarang tidak sulit karena perkembangan dan kemajuan dari teknologi yang ada. Nah, kita lihat dari karakteristik makanan khas daerah itu sendiri. Jadi ini karakteristiknya menggambarkan daerah tersebut dan bagaimana masyarakatnya, ya. Dari makanan khas daerah kita bisa melihat ciri-ciri orangnya sukanya cita rasanya yang bagaimana. Nah, sebelum kita masuk kemari, misalkan kalau untuk di Sumatera sendiri karakteristik makanan khas daerahnya Pak Kapi. Coba dulu gambarkan karakteristik makanan khas daerah dari Sumatera. Kira-kira apa yang kamu tahu, yang ada dalam pikiran kamu lah. Ciri khas orang Sumatera itu suka yang bagaimana gitu. Pakai santan, Mem. Pakai santan, oke. Berarti suka yang lemak ya. Iya, Mem. Oke, terus? Terus agak pedas bisa, Mem. Agak pedas, oke. Apalagi? Udah, Mem. Udah, itu aja. Oke. Kalau menurut siapa lagi ya? Khadijah. Kalau menurut Khadijah sendiri, karakteristik dari makanan khas daerah dari Sumatera Utara itu gimana, Ma? Ciri khas rasanya? Berempah, Mem. Berempah, berarti banyak menggunakan rempah. Oke, apa lagi? Ada? Tadi ada menggunakan santan, banyak menggunakan santan. Kemudian pedas, agak pedas. Kemudian banyak menggunakan rempah. Nah, jadi itulah menggambarkan ciri khas dari Sumatera Utara. Contoh misalnya, kalau kita masuk, kamu merasakan makanan yang manis, kamu suka tidak? Sedikit, Mem. Sedikit. Kenapa? Karena ciri khas dari daerah kamu adalah identik dengan pedas. Sehingga kita akan beradaptasi bagaimana ketika kita masuk ke daerah lain, ternyata ciri khasnya manis. Nah, maka di sini akan muncul pribadi yang bagaimana beradaptasi, butuh waktu berapa lama kita beradaptasi merasakan makanan khas daerah yang kita kunjungi. Contoh kalau misalnya identik manis itu daerah mana ya, Nak? Daerah Jawa, Mem. Jawa. Iya, tapi nggak semua Jawa ya. Itu Jawa itu seperti Jogja, Jawa Tengah, itu memang biasanya identik dengan rasa yang manis, baik dia sambal, kemudian pokoknya makanan-makanan lainnya itu biasanya ciri khasnya makanannya manis. Oke, kita lihat satu persatu ya. Nah, dari sini masakan dari Jawa Barat. Nah, masakan Jawa Barat itu banyak menggunakan sayuran mentah ya. Jadi contohnya ini seperti karedok yang ada di gambar. Karedok itu bahan makanannya sayurannya rata-rata mentah seperti toge, kacang panjang, kol, kemangi, dan lain sebagainya. Ini biasanya tidak direbus, tapi mentah dan disiram dengan bumbu kacang. Jadi bumbu kacang itu juga hampir mirip dengan pecal. Jadi perbedaan karedok dengan pecal itu adalah kalau karedok sayurannya itu mentah semuanya. Sedangkan kalau dia pecel kan matang. Nah, di situ perbedaan dari makanan khas Jawa Barat. Kalau untuk karedok, jadi setelah disiram bumbu itu akan dikasih kerupuk. Jadi pada dasarnya orang Jawa Barat itu suka lebih identik makanan lalapan. Ya, lalapan seperti tadi, karedok tadi sayurannya mentah. Mau nggak mencoba seperti itu, sayurannya mentah semua? Mau, Mem. Ya. Mau, Mem. Tergantung sayurannya, Mem. Ya, tergantung sayurannya ya, gitu. Jadi memang ada memang beberapa orang yang suka memakan sayuran seperti lalapan ya, dijadikan lalapan. Ada yang suka yang direbus setengah matang dan ada suka yang matang. Jadi tergantung dari selera masing-masing dan ada yang tidak suka sama sekali dengan sayuran. Ada nggak di sini di kelas 11 ini?
Yang tidak suka sama sekali dengan sayuran? Nggak ada ya? Nggak ada, Mem. Yakin? Ya, mudah-mudahan nanti kalau di CTF kita akan lihat ada nggak yang nggak suka makan sayur. Jadi wajib makan sayur ya, Nak. Nah, jadi kemudian di sini rasa juga sedikit pedas dan asam. Jadi karedok ini juga menggunakan asam ya, karena dia disiram asam juga di bumbu kacang tersebut dan menggunakan sedikit cabai. Tergantung dari selera masing-masing. Nah, ini bisa sekarang ditemukan di Sumatera kalau kita mau membuatnya karena tergantung dari selera masyarakat tersebut. Nah, kemudian ada juga yang dominan masakannya terbuat dari ikan. Biasanya di sini masakan yang terbuat dari ikan itu seperti ikan pepes. Tahu nggak ikan pepes? Tahu ya, yang dia dibakar ataupun dikukus dengan daun ya. Jadi ikan itu dipakai bumbu, kemudian dibungkus dengan daun. Ada sebagian orang mengkukusnya, ada sebagian yang membakarnya, tergantung dari daerah juga. Biasanya kalau dari Jawa sana itu ikannya, ikan pepesnya dikukus. Tapi kalau dari pesisir Sumatera itu kebanyakan dibakar. Jadi tergantung dari masing-masing. Jadi untuk Jawa Barat sendiri itu lebih identik dengan pedas dan asam, serta sayurannya sayur mentah atau sebagai lalapan. Nah, kita lihat dari Jawa Tengah. Jadi kalau Jawa Tengah ini identik dengan bumbu bawang putihnya. Biasanya kalau kita makan itu baik dia sambalnya, kemudian masakan sayurannya dan lain sebagainya, itu aroma bawang putihnya sangat khas ya, karena memang bumbu utama mereka adalah bawang putih. Kemudian mereka juga suka makanan masakan yang bersantan. Tetapi di sini identik rasanya manis, berbeda dengan Sumatera tadi. Nah, rasanya manis, jadi mau bagaimanapun masakannya itu identik dengan rasanya yang manis. Karena mereka tidak suka cabai ataupun tidak suka pedas. Nah, contohnya sendiri adalah gudeg. Siapa yang sudah pernah makan gudeg? Ada yang pernah makan gudeg? Belum, Mem. Belum. Nah, Gudeg itu berasal dari nangka muda atau gori ya. Kalau istilah kita gori itu dimasak, dipermentasikan, tetapi itu biasanya setelah dimasak pakai santan, pakai gula, itu dimasukkan ke dalam kendi, dipermentasi sehingga dia awet ya. Nah, tapi di sini mempunyai ciri khas yang sangat manis. Jadi kalau kita misalnya ke Jawa, makan gudeg asli yang ada di Jawa, itu mungkin bagi kamu yang pencinta pedas, kamu tidak akan suka. Karena rasanya identik dengan manis. Tapi kalau mungkin gudeg yang sudah ada di Sumatera, itu biasanya sudah dimodifikasi dengan selera orang Sumatera. Jadi masih bisa kita toleransi rasanya, karena rasa manisnya itu sudah dikurangi. Nah, seperti itu. Jadi gudeg ini berasal dari nangka muda. Nanti juga dia dimasak sampai matang bersama gula merah. Itu ada telurnya juga. Nah, jadi biasanya dia berdampingan dengan tempe bacem. Itu juga identik rasanya manis. Sampai sini bisa dipahami, Nak? Bisa, Mem. Oke, mudah-mudahan ya bisa ini. Nah, kita lihat dari Jawa Timur. Kalau Jawa Timur juga suka pedas biasanya. Agak pedas sama seperti Jawa Barat. Jadi di sini mereka tapi di bumbu yang utama itu adalah terasi dan petis ya. Petis. Jadi pada umumnya contoh kalaupun terasi dia sambal-sambal terasi, kemudian rujak cingur. Ada juga dia yang memang kalau petis ini warnanya kalau tidak salah itu hitam ya. Biasanya itu sering dibuat untuk rawon. Tahu rawon? Pernah dengar, Mem. Pernah dengar. Nah, jadi kalau Berkuah ya, rawon Mem? itu, hah? Berkuah, Mem. Iya, berkuah dan warnanya hitam pekat. Nah, warnanya hitam pekat. Dia kalau bukan semur, tapi dia berkuah, warnanya hitam pekat dan rasanya manis-manis gurih karena dia biasanya
bahan dasarnya daging gitu, menggunakan daging. Nah, jadi biasanya kalau Jawa Timur ini sistem masaknya itu direbus, digoreng, dipepes, dan dibakar. Nah, kalau untuk rasa agak pedas, jadi masih bisa untuk orang Sumatera bisa ini dikonsumsi karena memang rasanya agak pedas ya. Nah, itu contohnya di sini rujak cingur ya. Jadi rujak cingur ini bukan berarti dia buah, enggak. Jadi rujak cingur ini ada buahnya, ada sayurnya, ada lontongnya gitu, dicampur. Jadi hampir seperti apa ya? Kalau di Sumatera kalau dibilang lontong pecel mirip tapi tidak. Karena di sini dia berbahan dasar bumbunya rujak, bukan pecel gitu. Hanya saja ada lontongnya, ada sayurannya gitu dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dari Sumatera. Nah, kalau masakan Sumatera ini yang paling kaya dan paling banyak variasinya. Tapi rata-rata identiknya adalah orang Sumatera suka menggunakan banyak bumbu. Contoh, misalkan rendang atau arsik. Siapa yang sudah pernah masak arsik atau masak rendang? Membuat bumbu Makan. sendiri. Oh, makannya pernah, masaknya belum pernah ya. Ya. Jadi biasanya banyak menggunakan bumbu tadi ya, sama kalian bilang menggunakan rempah. Jadi memang orang Sumatera itu sangat kental dengan olahan bumbunya. Nah, kemudian masakannya menggunakan banyak cabai ataupun memang kita identik rasanya itu pedas ya. Karena apa? Kita berbahan dasar misalnya contoh kalaupun ikan gitu, bagaimana menghilangkan rasa amisnya sehingga banyak menggunakan cabai. Kemudian kalau misalnya kalau daerah Sumatera Selatan itu identik dengan rasanya asam, asam pedas tapi seperti kuah empek-empek itu biasanya menggunakan asam cuko yang terbuat dari cabai, bawang putih, dan asam Jawa. Jadi memang rasanya itu identik dengan pedas dan asam. Nah, kemudian banyak menggunakan teknik memasak dengan cara direbus, dibakar, dan digoreng. Ya, dan kita biasanya waktunya itu sangat lama. Contoh kalau rendang, untuk menjadikan rendang sangat masak ya, sangat tanek istilahnya, itu butuh sekitar 3 jaman ya, baru masak. Sama seperti arsik. Untuk membuat kuahnya itu, bumbunya itu benar-benar matang dan meresap, itu butuh waktu sampai 3 jaman. Nah, kemudian masakan dari Sumatera Barat biasanya menggunakan santan yang kental. Nah, sehingga di sini memang kandungan lemaknya juga sangat tinggi dan rasanya juga sangat gurih. Nggak ada yang lapar kan? Udah sarapan semua kan? Ya, kalau lapar cukup dibayangkan aja. Nanti setelah belajar, kamu boleh membelinya di mana gitu. Nah, kemudian ada masakan dari sayur-sayuran. Ya, jadi dari sayur mayur itu biasanya kalau ciri khas Sumatera Utara, sayur yang paling sering dimasak dan dikonsumsi, digemari oleh seluruh kalangan itu biasanya dan ubi ya, Nak, dan singkong ya. Iya, Iya, apalagi kalau udah dan ubi tumbuk pakai sambal teri katanya. Nah, oke, terus ada buncis dan nangka muda. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa contoh, ada rendang. Ini apa? Pempek. Nih, Mem. Sate mem. nih, Arsik. ini, Bika Ambon. ini. Anyang. Anyang, bukan urap ya, Nak. Jadi beda dia. Jadi kalau misalnya anyang ini biasanya di daerah-daerah pesisir, ya, daerah laut, pantai laut itu suka membuat anyang. Biasanya berbahan dasar dari pakis, toge, dan kalau ada yang mau juga dipadukan dengan ayam. Jadi anyang ayam itu sering di ini. Dan rasanya dia biasanya pedas, asam, segar yang jelas. Karena dia menggunakan bahan-bahan yang memang ada jeruk nipisnya, ada bawang mentahnya,
ada cabenya, ada kelapa yang digiling yang sudah digongseng sampai hitam gitu. Jadi ini namanya anyang, sejenis urap tetapi cara pengolahannya berbeda dan rasanya jauh lebih segar, agak asam gitu. Oke, kita lihat masakan Sulawesi. Nah, kalau masakan Sulawesi ini biasanya lebih dominan memanfaatkan ikan dengan rasanya yang asam pedas. Nah, kalau misalkan di Sulawesi ini banyak yang paling sering terkenal itu soto Makassar ya. Soto Makassar, kemudian kalido itu sejenis sop ya, sejenis sop daging tapi namanya kalido. Kemudian ada palu mara, ufompoi, utakelo, palu basa. Nah, memang di antara semua ini banyak yang belum pernah kita makan gitu dan namanya juga masih asing. Tapi kalau mungkin kalian jalan-jalan ke sana, mungkin bisa beradaptasi dengan rasanya karena memang orang Sulawesi juga hampir sama dengan Sumatera, makanannya pedas. Nah, kemudian kalau Bali ini juga hampir mirip dengan Sumatera. Dia lebih menggunakan banyak variasi rempah. Jadi rempah dari bumbu Bali ini punya ciri khas tersendiri. Biasanya perpaduan rempah ada juga memakai terasi. Ya, jadi untuk masakan Bali sendiri ini biasanya harus mau dimasak dengan bumbu yang lengkap. Kalau kurang satu aja itu akan mereka membuat jadi masalah gitu. Karena apa? Kurang bumbunya gitu. Orang Bali itu sangat suka dengan yang namanya bumbu lengkap atau istilahnya dengan base mengenep. Jadi bumbu Bali itu yang terkenal itu ada bumbu kuning ya, rasanya pedas. Nah, istilah dari masakan mereka yang terkenal itu ada seperti ayam betutu ya. Pernah nggak dengar ayam betutu? Nah, itu sangat terkenal di Bali. Ya, mudah-mudahan kalau kamu ada yang jajan ke Bali, jangan lupa mencoba makanan khas daerah dari Bali. Baik ikan nyat-nyatnya, placing, kangkung, dan lain-lain. Tapi cari yang memang sudah bersertifikat halal. Nah, karena memang di sana kan mayoritas Hindu, tidak Muslim. Jadi hanya beberapa yang menyajikan makanan yang halal. Oke, kita lihat kalau masakan Kalimantan. Jadi Kalimantan ini lebih banyak dia memang gunakan juga santan ya. Tapi masakannya ini putih gitu, tidak membuat bumbu kuning ataupun bumbu yang ini ya khasnya. Jadi memang di sini biasanya dia masaknya itu pedas, asam hampir mirip dengan Sulawesi. Dan tapi kalau di Sulawesi tadi kan dia tidak begitu banyak yang menggunakan santan. Kok ini hampir rata-rata makanannya menggunakan santan. Nah, kemudian mereka juga pembuatan makanannya itu banyak menggunakan proses pengawetan. Jadi banyak menggunakan fermentasi ya. Kemudian kalau untuk bahan dasar nabatinya, hewaninya mereka menggunakan ikan segar dan daging. Jadi yang terkenal yang biasa sering kita dengar di sehari-hari itu ada soto Banjar ya. Kalau yang ganggang humbat dan garang asem itu mungkin agak jarang didengar. Tapi kalau soto Banjar itu udah familiar, sering didengar. Betul nggak? Betul, Mem. Benar, Mem. Iya. Nah, sekarang kita lihat masakan Papua. Nah, kalau masakan Papua ini biasanya menggunakan sagu dan ulatnya, ulat sagu. Pernah nggak lihat sate ulat sagu? Pernah, Mem. Pernah makannya? Enggak, Mem. Dan Nggak pengen, takut ya makannya ya gitu. Nah, jadi padahal proteinnya sangat tinggi ya. Jadi di sini masakan Papua ini kalaupun sagunya itu dibuat papeda. Biasanya memakannya ini dengan gulai kepala ikan ataupun gulai ikan yang rasanya itu manis dan pedas. Jadi mereka makan ini dipadukan dengan gulai ikan ataupun sambal. Tapi biasanya pada umumnya makannya pakai gula dan ini disajikan panas-panas ya agar nikmat dan memang sagunya ini juga tidak
membeku gitu karena dia ini harus disajikan panas ya. Pernah makan papeda pakai gulai ikan? Belum pernah, Baru Mem. satunya pernah, Mem. Coba di rumah, mana tahu kalian mau coba, enak kok rasanya. Masak papedanya, masak gulai ikannya disandingkan. Jadi itu pakai pengganti nasi sebenarnya. Rasanya Papeda sih apa? enak. Oke, kita lihat kandungan dan manfaat makanan khas daerah. Jadi kandungan makanan khas daerah ini ada seperti karbohidrat, nutrisi-nutrisi yang ada gitu ya. Ada protein, lemak, kemudian vitamin dan lain sebagainya tergantung dari jenis makanan tersebut. Nah, kita lihat yang pertama karbohidrat. Jadi karbohidrat ini biasanya berbahan dasar dari beras, gandum dan umbi-umbian. Nah, kalau dari gambar ini nasi apa ya, Nak? Nasi liwet, Mem. Nasi Liwet. liwet. Jadi ini masaknya langsung menggunakan bumbu. Ya, bumbu ada terinya, ada bawang gorengnya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini getuk dari ubi, singkong. Ini namanya getuk. Getuk apa itu? Lindri, Mem. Getuk Getuk lindri. Mungkin bagi yang sering makan makanan tradisional tahu jenis-jenis makanannya. Selain getuk apalagi kalau dari ubi? Lemet. Lemet. Oke, terus apa lagi? Gatot sama Gatot. Gatot. Tiwul. Terus tiwul, Mem. tiwul, sawut. Pernah nggak itu dimakan semua? Pernah semua, Mem. Enggak, Mem. Enggak, pasti ada yang enggak ini karena memang itu sudah langka dicari dan memang daerah Bisa tertentu dapatnya, yang Mem. masih menjual itu gitu. Tapi sekali-sekali maunya dicoba jadi tahu getuk seperti ini, tiwul seperti ini, gatot seperti ini, sawut seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kalau yang kandungan protein ini biasanya dari telur, kemudian kacang-kacangan lainnya seperti tempe, tahu gitu ya. Itu proteinnya tinggi. Susu, Daging, Mem. Iya, daging gitu. Jadi memang makanan khas daerah masing-masing itu mempunyai kandungan protein yang tinggi. Contoh kalau telur asin, ini ciri khas dari mana? Ayam betutu. Ya, jadi di sini atau daging, rendang daging, sop itu mengandung protein yang tinggi. Selain protein yang tinggi, lemaknya juga tinggi. Ya kan? Tapi tergantung pengolahannya. Karena pada dasarnya daging itu contoh proteinnya tinggi, tetapi karena pengolahannya yang menggunakan banyak lemak, akhirnya kolesterolnya juga tinggi. Nah, jadi lemak ini biasanya berasal dari kacang-kacangan, kemudian dari telur, dari susu, dan lain sebagainya. Nah, seperti ini rendang, ini lemaknya juga tinggi. Bika Ambon juga tinggi, karena apa? Terbuat dari santan. Ya. Nah, vitamin. Nah, kalau vitamin ini berarti makanan yang sehat. Contoh kayak seperti tadi, karedok itu sehat kalau dikonsumsi setiap hari nggak ada masalah karena dia yang dikonsumsi adalah sayuran, bahkan sayuran mentah gitu. Jadi biasanya kacang panjangnya dia diiris tipis seperti ini. Dia tidak panjang-panjang, dia diiris tipis-tipis. Walaupun diiris tipis tapi tetap namanya kacang panjang. Nah, jenis-jenis masakan daerah itu tadi juga sudah ada ya. Kalau misalkan salah satunya seperti ini mie Aceh, ini juga familiar yang sudah kalian kenal. Kadang ada dia memang ciri khasnya pedas, ada kering, setengah basah atau berkuah, dan lain sebagainya. Bahkan bisa kadang dipadukan dengan seafood seperti kepiting, udang, cumi-cumi, kerang, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing masakan itu punya ciri khas tersendiri, baik dia rasa, bumbu, maupun pengolahannya. Ya, jadi biasanya ada yang siap saji, ada yang butuh proses yang lama. Dan
dia sudah memang pengolahannya itu benar-benar diproses dengan cara yang benar, baru bisa menghasilkan rasa yang benar. Sama seperti membuat bika Ambon, misalnya tidak semua bisa membuat bika Ambon, Kak. Karena kemungkinan apa? Kalau kita tidak pandai mengolah resepnya, mengolah bahan-bahannya, ini bika Ambon tidak akan jadi bersarang seperti ini gitu. Atau mungkin bisa jadi bika Ambonnya bantet ataupun tidak jadi gitu. Jadi semuanya butuh proses. Begitu juga dengan masak rendang, kalau tidak tahu awal prosesnya itu juga bisa tidak jadi. Nah, itulah makanan-makanan khas daerah yang memang bisa kalian jadikan nanti bahan untuk analisis. Oh, kalau untuk makanan daerah ciri khas masing-masing kalian sudah tahu bagaimana membuatnya. Kalaupun mau dicoba, boleh dicoba di rumah. Sekarang teknologi sudah tinggi ya, kamu boleh mencobanya di rumah, nanti jadi bahan praktek kamu di akhir semester ya, membuat salah satu makanan khas daerah. Jadi nanti untuk praktek kita di akhir semester ini kamu akan mempraktekkan membuat satu makanan khas daerah, mulai dari video pembuatannya, mulai dari bahannya, memperkenalkan bahannya, cara memasaknya, tapi harus kamu yang masak. Jadi di sini kamu akan belajar bagaimana mengolah makanan khas daerah yang original. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Pas? Insya Allah pas, Mem. Udah paham ya jenis-jenis makanan khas daerah, walaupun itu masih sebagian kecil yang baru diperkenalkan. Karena Indonesia sekitar ribuan makanan khas daerah itu ada di Indonesia. Jadi sudah paham ya jenis-jenisnya, karakteristik daerahnya. Mungkin masih banyak lagi karakteristik daerah yang memang belum kita jelaskan, tapi itu secara garis besarnya. Ya, boleh nanti di searching, cari tentang karakteristik makanan khas daerah dari daerah masing-masing ataupun daerah yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Pas, Mem. Pas. Oke, jadi itu saja untuk hari ini. Jangan lupa kerjakan psikologinya, baik semua pelajarannya yang ada, itu paling lama akhir bulan, ya, agar kamu tidak ada nanti masalah di kemudian hari. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Ya, sama-sama.